pagi anak-anak. Baik. Luar biasa ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya baik. Ibu harap semuanya pada sehat ya. Ya. Sehat semua ya. Sehat. Sehat dan berbahagia. Iya, ibu harapkan anak-anak semuanya pada sehat dan bahagia karena untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kita semuanya harus sehat, harus bahagia. Oke anak-anak. Baik anak-anak, sebelum ibu lanjutkan pembelajarannya, sebelum kita laksanakan, coba cek dulu sampahnya kanan kiri ada sampah nggak di kolong meja juga. Siapa yang pikir hari ini? Iya, Sinta ya. Udah pikir semuanya. Bagus sekali Sinta, luar biasa. Petugas pikirnya hari ini sangat luar biasa, sudah sangat bersih mengkondisikan kelas. Tepuk tangan dong untuk Sinta. Ya, oke. Baik, untuk mengawali pembelajaran juga, sebelum dilanjutkan kita absen dulu ya, Nak. Oke, yang pertama Ayu Sinta Dewi, Ayu Purmitasari, ya, Trisna Ayuda, Dirta Widiawati, oke. Kade Jihan Sapira, Utami, ya Utami hadir ya. Aryawan, hadir ya Aryawan. Minggu lalu kamu nggak masuk, kenapa Aryawan? Izin, Bu. Izin kemana? Gladi, Bu. Oh Gladi, oke. Rambutnya nanti dipotong ya Aryawannya. Ingat loh, sekolah pariwisata nggak boleh rambutnya panjang-panjang. Grooming itu penting, oke? Nah, sama Ade Mahesa. Iya, tuh lihat tuh Mahesa rambutnya rapi banget, ganteng. Tepuk tangan dong untuk Mahesa. Jangan lupa pakai pomade ya Mahesa ya. Oke, lanjut. Koma Mahesa Dana. Iya, ada Bu Mahesa di sini. Mahesa juga ganteng ya, tepuk tangan dong. Selanjutnya Darmawan. Iya, Darmawan. Kamu tinggi nih ya, pakai jas ya. Iya, nggak apa-apa, boleh pakai jas. Yang penting itu masih atribut sekolah ya. Yang nggak boleh itu menggunakan atribut di luar sekolah. Karena emang juga suasana di kayu ini dingin gimana gitu kan. Nggak apa-apa. Oke, yang terakhir anak Agung Ayu Artini. Oke, semua udah hadir ya anak-anak ya. Hari ini nggak ada yang izin, luar biasa. Ibu bangga sekali dengan kalian semuanya. Oke, pembelajaran kita akan lanjutkan. Udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap dong, semangat kan? Harus semangat, gak boleh enggak. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, kita berdiri dulu pemanasan. Ayo berdiri dulu semua, berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua hafal ya? Hafal, harus hafal, masa enggak hafal? Orang dari TK juga udah nyanyi ini ya. Oke anak-anak, siapa yang akan memimpin? Ketua kelas bantu ibu ya untuk pandu teman-temannya, silakan. Nggak usah ngepat, kamu 1, 2, 3 aja gitu aja, ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sampai tepuk tangan ya biar semangat. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa, tepuk tangan. Jangan duduk dulu karena ibu akan ngajak kalian ngetes konsentrasi bersama. Pagi-pagi udah sarapan? Belum. Biasanya yang belum sarapan ini bahaya nih. Udah konsentrasi atau enggak ya? Kita cek dulu konsentrasi. Oke, kita akan laksanakan ada yang namanya tepuk konsentrasi. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali.
Kalau ibu bilang selamat siang, tepuk tangannya. 2 kali. Kalau ibu bilang selamat sore, berapa kali? 3 kali. Kalau ibu bilang pagi siang? 3 kali. 1, 2. Berarti 3 kali. Oke, sudah siap ya? Siap. Baik. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang sore. Iya. Oke, bagus luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat kan? Iya. Udah konsentrasi? Kalau memang sudah, silakan duduk. Ya, ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan bahagia ya. Nah, anak-anak, hari ini perlu ibu sampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengilustrasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengkategorikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik. Selanjutnya, dengan diskusi siswa dapat menelaah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan bertanggung jawab, dan siswa dapat menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian anak-anak, apa sih manfaatnya kita mempelajari hak asasi manusia? Iya kan? Sedangkan kita siswa SMK pariwisata lagi kan? Nah, manfaat dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dan mengetahui upaya penanggulangan HAM itu sendiri. Kalau misalnya nanti anak-anak mengalami suatu hal di luar dugaan kita dan di luar harapan kita yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, nanti anak-anak dapat mengambil tindakan cepat dalam rangka upaya untuk menanggulangi pelanggaran HAM itu sendiri. Dapat dipahami? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba sekarang anak-anak analisa gambar di depan. Coba lihat gambar apa kira-kira ya. Siapa yang berani berargumentasi? Coba yang lain dulu. Ayo, siapa yang bisa mengamati gambar itu? Apa gambarnya? Gambar apakah itu? Ayo, angkat tangan. Jangan lupa angkat tangan, nanti ibu kasih poin tambahan loh. Ayo, yang aktif, kamu. Gambar 1 menurut saya itu Sebentar, ibu stop dulu. Sebutkan berdiri, perkenalkan nama dan nomor absen ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Mardika Darmawan, nomor absen 12. Ya, silakan Mas. Menurut saya gambar 1 itu adalah gambar pembulian secara langsung, sedangkan gambar 2 adalah pembulian secara tidak langsung atau pembulian secara tidak langsung. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu ya. Ya, ada yang mau menambahkan? Dapat poin? Boleh. Silakan duduk langsung. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Ayo. Apa kira-kira? Siapa yang berani? Angkat tangan. Iya, silakan. Berdiri. Saya perkenalkan, nama saya Ngariawan, saya nomor absen 13. Baik. Menurut saya di gambar 1 itu pembulian secara langsung, misalkan ada di sekolah, di masyarakat, dan juga tempat-tempat lainnya. Kalau di gambar kedua itu pembulian secara tidak langsung, misalkan di media sosial seperti Instagram dan juga lain sebagainya. Bagus sekali, tepuk tangan ya. Iya, luar biasa anak-anak. Nah, ibu cukupkan 2 dulu. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwasanya perilaku atau tindakan pembulian ini merupakan perilaku yang tidak dibenarkan. Karena pembulian yang terjadi secara langsung maupun dilakukan melalui dunia maya itu sama-sama memberikan dampak negatif terhadap si korban. Anak-anak tahu kan ada banyak sekali loh kasus pembulian sampai akhirnya ada anak-anak orang
Iya, bagus sekali. Nanti bisa lihat lagi kasusnya di TikTok, di Google, di YouTube, silakan nanti kalian cari lagi. Nah, kemudian apakah hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, hal yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah anak-anak analisa tadi berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yakni kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sudah siap untuk kita laksanakan pembelajarannya? Ya, kalau memang sudah, silakan anak-anak amati PowerPoint berikut ini. Nah, oke, di depan ada pengertian dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Coba semuanya baca dulu ya. Baca dulu ya. Dibaca, oke. Setelah dibaca, siapa yang berani membantu untuk menyampaikan ke teman-temannya apakah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Silakan. Baik pengertian dan bentuk pelanggaran HAM dalam aman. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Sudaridi. Saya nomor absen 28. Ya. Pengertian dan bentuk pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Luar biasa, tepuk tangan. Bagus sekali. Nah, oke anak-anak, lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas pengertian HAM. Nah, ternyata pelanggaran hak asasi manusia itu ada penyebabnya loh anak-anak. Ya, penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Siapa yang tahu apa perbedaan faktor internal dan eksternal? Ayo, siapa yang tahu? Coba bisa sambil buka bukunya, bisa sambil dibuka di internet, boleh juga pakai internet, nggak apa-apa. Silakan, apa saja faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Apa itu yang disebut dengan faktor internal dan apa itu yang disebut dengan faktor eksternal? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Angkat tangannya. Iya, silakan. Perkenalkan diri dulu, nak. Perkenalkan, saya Hana Urbanisasi nomor 25. Iya. Saya akan menjelaskan apa itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang bekerja. Faktor ini meliputi satu faktor jasmani, misalnya kesehatan dan cacat tubuh. Dua, faktor psikologis, misalnya minat, bakat, dan motif pribadi. Yang ketiga adalah faktor kelelahan, misalnya kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Oke, bagus. Saya tepuk tangan dulu ya. Ada yang mau menambahkan? Ada? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, silakan lihat PowerPoint-nya. Dari beberapa faktor internal ini, siapa yang berani menguraikan apa itu yang disebut dengan sikap egois? Kenapa bisa jadi penyebab pelanggaran HAM? Tidak adanya kesadaran HAM dan tidak adanya toleransi, kok bisa sih jadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Kira-kira kenapa? Ayo. Ayo, sikap egois. Siapa yang punya teman egois di sini? Atau merasa dirinya egois? Kalau orang egois kan ingin menang sendiri. Bagus sekali. Kalau ingin menang sendiri itu bisa menyebabkan tindakan apa? Perilaku apa? Kriminal. Contohnya apa? Coba sebutkan. Siapa yang berani? Kalau sama teman deh dulu. Memukul teman. Iya, bagus sekali, memukul teman. Ada lagi? Mengejek teman itu jatuhnya bullying. Bagus sekali. Terus apa lagi? Menyebut nama orang tua teman. Iya, menyebut nama orang tua teman itu masuk ke tindakan penghinaan.
nggak sopan juga kan? Oke, kemudian yang kedua, tidak adanya kesadaran hak asasi manusia. Karena kadang juga ini dipengaruhi oleh faktor apa? Pengetahuan, kemudian faktor pendidikan juga ya kan? Nah, sehingga diharapkan agar semua masyarakat itu mendapatkan pendidikan HAM yang baik, misalnya seperti kita belajar seperti ini, ya. Kadang kalau nggak tahu mencubit, oh ternyata itu pelanggaran hak asasi manusia. Memukul, oh ternyata pelanggaran hak asasi manusia. Karena nggak tahu jadinya seenak perut. Begitu ya anak-anak? Nah selanjutnya tidak adanya toleransi. Misalnya kalau teman-temannya nyenggol dikit gitu, ada nggak yang pernah tersinggung? Malah balik mukul. Ya, apalagi misalnya kalau membawa isu Sara, tahu ya Sara itu apa? Suku, agama, ras. Bagus sekali. Jadi anak-anak jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM, apalagi membawa isu Sara. Oke? Kemudian sekarang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal siapa yang berani menyebutkan? Apa saja? Sertakan contohnya. Tinggal baca aja yang di depan. Sertakan contohnya. Oke, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Gimana kira-kira? Penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi. Oke, bagus sekali. Korupsi. Terus apa lagi? Ngapain lagi? Kalau penguasa yang tidak baik itu gimana biasanya? Semena-mena, bagus. Coba contohnya Utami, gimana yang semena-mena tuh? Coba jelaskan. Iya, kekuasaan yang semena-mena tuh gimana? Misalnya ada ketua OSIS, siapa ketua OSISnya? Kantun kan? Kalau misalnya kantun semena-mena berarti gimana dong? Dia hanya menyuruh bawahannya saja. Menyuruh bawahannya, terus mengancam, terus apa lagi? Bisa menggunakan kekerasan. Ketua kelas juga seperti itu ya, kayak gitu ya Sinta ya. Ketua kelas harus baik, berikan contoh. Kemudian ketidaktegasan aparat. Nah, contohnya apa ketidaktegasan aparat ini? Misalnya ada orang yang membunuh, tapi tidak ditindak dengan tegas. Berarti besoknya boleh membunuh lagi dong? Kalau tidak ditindak tegas berarti boleh membunuh lagi kan? Nah, karena tidak ada efek jerah. Selanjutnya kesenjangan ekonomi. Kalau kesenjangan ekonomi ini biasanya lebih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kalau masyarakatnya miskin biasanya tindakan apa yang banyak terjadi? Coba angkat tangan. Ayo, angkat tangan dulu. Dapat poin. Yang lain? Jangan takut, ayo jangan takut. Yang lain? Anak Agung Ayu Artini, coba sebutkan, cantik, nggak apa-apa ya. Misalnya kesenjangan ekonomi bisa menyebabkan apa? Banyaknya masyarakat miskin, biasanya terjadi apa? Ayo, Agung Ayu. Pencurian, terus apa lagi? Perampokan, bagus. Apa lagi? Pengangguran sangat tinggi, ya, jadinya tidak terjamin kehidupan masyarakatnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, kemalasan. Kalau kemalasan tuh, iya faktor eksternal ya. Ya coba cari yang lain lagi. Oke, baca lagi ya. Silakan baca di internet, di buku paketnya juga dan di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Baik anak-anak, nah yang terakhir ini sebenarnya itu adalah penyalahgunaan teknologi. Kenapa penyalahgunaan teknologi bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia? Coba angkat tangan. Sinta angkat tangan dulu. Coba ya Sinta ya.
Berdiri, geng. Kenapa penyalahgunaan teknologi bisa menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Tidak menghargai agama lain. Ya, bisa menimbulkan tindakan tidak menghargai agama lain karena melalui sosial media menulis hal-hal yang negatif. Oke, selanjutnya Misalnya pas adanya kayak tadi contoh yang Ibu sampaikan paling depan banget, bullying. Iya, bullying kan kadang komen-komennya itu kan bisa menjatuhkan. Jangan salah, baper nggak kalau misalnya kita dijatuhin? Apalagi adanya body shaming di situ, iya kan? Nah, selain itu juga, silakan duduk. Selain itu juga penyalahgunaan teknologi ini menjadi penyebab daripada pelanggaran hak asasi manusia itu karena bisa menimbulkan kericuhan massal, ya kan? Karena ada kata-kata provokatif. Begitu ya anak-anak ya? Oke, bagus sekali. Nah, kita lanjutkan. Jenis pelanggaran HAM menurut Statut Roma tentang International Criminal Court pada tahun 1998. Siapa yang berani menguraikan ini? Ayo, tinggal dibaca aja, silakan. Siapa yang mau baca? Iya, silakan. Iya, perkenalkan namanya ya, Nak. Perkenalkan, nama saya Karyawan. Saya nomor absen 13. Iya, terima kasih. Lanjut. Kejahatan genosida, pembunuhan secara massal untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang mengacu pada pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian dunia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Aryawan dulu. Jelas-jelas Aryawan ya. Untuk materi lebih lanjut sudah ada di buku paket ya Nana ya. Contohnya apa, kemudian juga di bahan ajaran yang diberikan juga sudah ada di sana. Bisa kalian akses ya di HP masing-masing. Baik anak-anak, ternyata pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya terjadi di dunia atau negara belahan dunia lain gitu enggak, tapi juga ternyata terjadi di Indonesia ya. Anak-anak tahu itu. Jadi ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yang Ibu sajikan ke anak-anak, tapi di bahan ajar itu sudah ada banyak sekali yang Ibu sampaikan ya. Silakan nanti bisa diakses di HP masing-masing. Di sana sudah ada dan juga di buku paket juga sudah ada. Di YouTube juga kalau kalian mau mencari itu sudah ada ya anak-anak. Silakan nanti dilihat, ada tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984, kemudian juga peristiwa Aceh pada tahun 1990 sampai 1998, ini lumayan lama loh anak-anak ya. Kemudian kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1993. Oke. Nah, untuk kalian biar lebih tahu gimana sih nih perbuatan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, salah satunya nanti Ibu akan pertontonkan contoh kasus, yaitu kasus Marsinah, bisa anak saksikan, nggih? Nah, sebelum Ibu kasih contohnya, silakan anak-anak bentuk kelompok terlebih dahulu. Tapi bentuk kelompoknya itu nggak boleh ini ya, pilih-pilih teman ya. Pokoknya semuanya harus bentuk kelompok yang heterogen lah, tidak hanya cewek-cewek, cowok-cowok, begitu ya. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 duduk sama kelompoknya masing-masing. Oke, di sini duduk, kursinya pindahin ya nak ya. Iya, di sini bareng kelompok 2. Mana kelompok 2? Siapa? Oke, 4 orang ya. Kesana pindah ke sini nak. Iya. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya, dipercepat. Kalian bentuk kelompok aja riwah banget sih. Udah ya? Silakan kamu maju. Duduknya berhadapan-hadapan nak, biar lebih ada chemistry gitu ya.
Namanya juga kerja kelompok, jangan musuhan. Baik, sudah siap ya? Oke, kalau memang sudah siap, sekarang Ibu bagikan LKPD. Ibu bisa minta tolong ketua kelas bagiin ya. Ya, bagikan. Ya. Oke, anak-anak sambil ini nanti silakan anak-anak baca LKPD-nya di semua halaman, G. Di semua halaman. Nanti silakan sambil menyimak setelah LKPD sudah dibagikan, itu anak-anak akan mendiskusikan masalahnya. Masing-masing kelompok itu mendapatkan waktu 20 menit mengerjakan LKPD-nya. Oke? Sudah semua? Sudah semua? Ya, sudah semua ya? Sudah, silakan buka semuanya. Nah, di sana sudah ada petunjuk bagaimana kalian menggunakan LKPD tersebut. Nah, anak-anak ingat, perhatikan dulu Ibu, ya. Untuk kelompok silakan bentuk langsung ketua dan juga sekretarisnya. Semua kelompok harus bekerja, jangan cuma ketuanya aja yang kerja untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian alokasi waktunya berapa menit? 20 menit, jangan lama-lama, ya. Oke. Nah, selanjutnya, biar anak-anak punya bayangan apa sih itu kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti apa sih jenisnya. Kita akan menyaksikan bersama-sama video kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bisa lihat semua ya? Ya, masih. Oke, selamat menyaksikan. Menginformasikan ini kronologi hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas. Marsina, buruh wanita, dibunuh tahun 1993. Dia tewas mengenaskan dengan kemaluan ditembak. Marsina memimpin aksi pekerja PO Cakur Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Namun, aksi itu membuat perusahaan panas. Gaji memang naik, namun akhirnya Marsina dan teman-temannya harus berurusan dengan aparat Kodim. Rekan Marsina, Uus, 43 tahun, membeberkan hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas.
buruh PT CPS yang aktif berdemo. Marsinah yang mendengar hal itu segera menyusul teman-temannya ke Kodim. Saat kami datang ke kantor Kodim, ternyata ada teman kami yang disiksa, tutur Uus saat berbincang dengan Merdeka.com. Kamu tidak usah demo lagi, kamu harus keluar dari pabrik, tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam itu? Dengar suaranya, dia itu sekarang disiksa. Kalau tidak mau, kalian semua nasibnya itu seperti yang ada di dalam, kata Uus menirukan salah satu aparat Kodim waktu itu. Mendengar cerita siksaan dari teman seperjuangan, Marsinah tidak gentar. Meski mendapatkan ancaman akan diculik dan disiksa, Marsinah terus melakukan pertemuan dan mendampingi teman-temannya. Tapi menurut Uus, sebenarnya para buruh pun sudah puas dengan keputusan perusahaan yang menaikkan gaji. Bahkan Marsinah meminta teman-temannya giat bekerja karena perjuangan sudah selesai. Wes sore, perjuangannya awak dewe wes mari, upahe awak dewe wes diundakno. Saiki aku titip, ayo kerja sing temen, gawe masa depannya awak dewe sesuk, kata Uus menirukan perkataan Marsinah. Dari pertemuan yang dilakukan di salah satu tempat kos dekat Gapura Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Marsinah dan tim buruh lainnya membubarkan diri. Sekitar pukul 10 malam, kita selesai pertemuan. Mbak Marsinah saat itu pamit makan ke seberang jalan raya Porong, sedangkan kami kembali ke kos masing-masing di Desa Siring, ujar dia. Dari perpisahan itu, ternyata itu pertemuan Uus dan buruh lainnya dengan Marsinah yang terakhir. Sebab mereka semuanya selama 3 hari mengira kalau Marsinah pergi untuk pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Bahkan buruh juga mendatangi kantor Kodim setempat untuk mencari keberadaan Marsinah selama 3 hari. Setelah 3 hari kami mencari keberadaan Mbak Marsinah, baru pagi hari 8 Mei 1993 kami mendapat kabar Mbak Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal penuh luka di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan Nganjuk, kata Uus yang sudah tampak lemas. Mendengar kabar itu, Uus dan seluruh karyawan pabrik seolah tidak percaya. Mereka hanya bisa menangis dan larut dalam kesedihan. Hingga pagi harinya, 9 Mei 1993, Uus dan sejumlah rekannya memutuskan untuk melayat sekaligus memastikan kebenaran kabar tersebut ke rumah Marsinah di Desa Nulundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah mendapat kabar, beberapa teman kami datang ke sana untuk melayat dan melihat apakah itu memang Mbak Marsinah, teman buruh kami. Ternyata saat didatangi memang benar cerita Uus. Kematian Marsinah berbuntut panjang. Aparat membentuk tim terpadu, kemudian menciduk 8 orang petinggi PT CPS. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum. Tak ada yang tahu kalau mereka dibawa ke markas TNI. Mereka disiksa untuk mengaku telah membuat skenario membunuh Marsinah. Pemilik pabrik PT CPS, Yudi Susanto, ikut dicokok. Saya Yudi Susanto, pemilik dan direktur PT CPS. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya dibawa oleh petugas. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Menurut penyelidikan polisi, Marsinah dijemput oleh pengawal PT CPS bernama Suprapto, lalu dihabisi Suwono, Satpam PT CPS, setelah disakap 3 hari. Di pengadilan,
Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak. Muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Pengacara Yudi Susanto, Trimulyade Suryadi, mengungkap adanya rekayasa aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Setelah 23 tahun sulit sekali mengungkap kasus ini, saat mendatangi Kodim Sidoarjo, tak ada lagi yang mau bicara. Mereka sudah tak ada lagi di sini, sudah pensiun, kata seorang anggota Kodim pada Merdeka.com. Sementara itu, Kontras intinya meminta Komnas HAM membuka ulang kasus ini. Presiden Gus Dur dan Megawati sudah meminta kasus Marsina diungkap total. Hingga hari ini, Kontras menyebut kematian Marsina masih menjadi teka-teki. Demikianlah berai kronologi hilangnya Marsina hingga ditemukan tewas yang dilansir dari Merdeka.com. Bagaimana, Pak? Oke, gimana? Serem ya? Kalau bayangan anak-anak pelanggaran hak asasi manusia pasti cuma dicubit, dipukul gitu kan? Tapi ternyata di Indonesia pernah terjadi kasus-kasus yang luar biasa menggemparkan dunia loh, bahkan tidak hanya Indonesia saja. Serem kan? Nah, ini kenapa anak-anak harus memperjuangkan upaya untuk menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita sudah tahu bagaimana untuk menanggulangi kasus-kasus itu, kan kita bisa mengantisipasi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin berpotensi menimpa diri kita. Dapat dipahami? Dapat. Oke, anak-anak, sebelum lanjut ke tugas kelompok, coba berdiri dan dulu biar tambah semangat nih. Berdiri. Kita tepuk konsentrasi dulu. Ya. Oke, tepuk konsentrasi kayak tadi. Kalau selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, sudah siap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi sore. 5 dong, 4 ya. Oke, dan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak. Baik anak-anak, hari ini silakan duduk kembali. Apakah semuanya sudah berdiskusi kelompok? Ya, oke. Kalau memang belum, silakan Ibu lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. Waktu diskusinya 20 menit ya. Silakan cari sesuai dengan apa yang sudah ada di perintah pada LKPD-nya masing-masing. Kalau mengalami kesulitan boleh nanya sama Ibu. Kelompok 1 gimana? Sudah? Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Oke, silakan. Sinyalnya nggak bagus ya? Antara sinyal ya? Semua bekerja ya anak-anak ya.
Fokus, jangan gangguin papa nak Nih kelompok 2 udah luar biasa ya. Tugasnya udah hampir selesai. Kelompok 1 dan 3 gimana? Udah ya? Semua kamu kerja Riawan. Bantuin nanti temennya, bantu dengan doa. Kelompok 3 ada masalah? Aman ya? Kelompok 1 gimana? Aman, bagus. Kamu kan cepat bisa. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya anak-anak. Jangan panik, santai aja. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada masalah? Ya masih gangguan koneksi, bantuin temannya. Bacain materinya ya. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Selesaiin dulu ya. Selanjutnya. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, sudah, bagus sekali. Ada masalah enggak? Coba ibu cek dulu. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau memang tidak, kita lanjutkan pembelajaran ke presentasi, nggih. Ya, bagaimana? Apakah semua kelompok sudah siap dengan presentasinya?
Sudah ya? Nah, sambil dipersiapkan, kita akan panggilkan nanti siapa kelompok yang paling siap, itu nanti yang akan maju ke depan. Ya, yang akan mewakili itu adalah 1 orang perwakilan kelompok. Sudah disiapkan, G? Sudah, iya, bagus sekali, luar biasa. Nah, anak-anak kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Silakan, ayo, siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Jangan takut salah, jangan malu-malu, kan sama kelompoknya, sama teman-teman sekelas aja ini. Iya. Boleh. Ayo, silakan. Iya. Sebutkan nama kelompoknya, anak. Siapa-siapa saja. Sebelumnya, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nina Yusnita Dewi, perwakilan dari kelompok 1. Menurut analisis kelompok 1, contoh kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam 5 tahun terakhir, yaitu pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Y terjadi pada tanggal 8 Juni 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, ketika itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta. Nah, motif pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah dilakukan Yosua terhadap istri Sambo Putri karena Verdi Sambo termakan perkataan istrinya sendiri yang bohong. Pembunuhan Yosua terjadi awalnya disebut tewas akibat tembak menembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Tembak menembak itu disebut berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap istri Sambo Putri Cendrawati. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Iya, bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, ada yang punya pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Ayo, nanya. Kamu nanya. Siapa yang punya pertanyaan? Ayo. Buat 1 pertanyaan. Masing-masing kelompok buat 1 pertanyaan ya. Untuk kelompok 1, silakan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, ada yang mau bertanya? Iya. Kelompok 1 silakan catat dulu penanya kelompok 1. Iya, silakan. Berdiri. Dari kelompok berapa? Baik, perkenalkan nama saya Imade Darmawan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya faktor apa yang mendasari pembunuhan Yosua? Iya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Semangat buat tepuk tangannya. Kelompok 3 tidak bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau memang tidak, silakan, udah mau ditanggapi? Iya, coba diuraikan ya kira-kira faktor apakah yang mendasari, apakah faktor eksternal atau faktor internal, begitu ya Nana ya? Oke.
Yaudah, siapa yang mau jawab? Iya, Aryawan silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang pertanyaannya adalah faktor apa yang mendasari pembunuhan Yosua. Di sini saya akan menjawab, yaitu ada faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, fitnah, dan juga sikap egois. Yang kedua ada penyalahgunaan teknologi seperti ada berita-berita hoax tentang Ferdy Sambo. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima? Tepuk tangan, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Kelompok 2 ada yang menambahkan? Tidak? Kelompok 3 kamu penanya, jangan menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 2 coba usahain dulu cari ya, siapa tahu mau menambahkan. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 penanyanya. Oke, bagaimana? Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada? Iya, silakan dari kelompok berapa kelompoknya? Kelompok 3 silakan. Namanya sebutkan ya. Dari kelompok 3. Di sini saya ingin sedikit menambahkan, juga terdapat faktor egois sebagai faktor eksternal. Baik, di sini saya dari program kelompok 3 ingin menambahkan di mana dalam kasus tersebut juga terdapatnya faktor egois sebagai faktor internal dari penyebab pelanggaran HAM. Sekian. Oke, bagus sekali. Luar biasa ya, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, kasus pembunuhan Ferdy Sambo itu juga dipengaruhi oleh faktor internalnya ya, karena adanya sikap egois dari Ferdy Sambo sendiri. Karena beliau itu kan adalah seorang jenderal. Kenapa seorang jenderal harus memilih membunuh untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan? Kalau misalnya memang bersalah, laporkan saja ke polisi, ya kan? Agar adanya tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagus sekali. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 bagus sekali hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan diskusi presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan. Cek, baik, perkenalkan nama saya Iko Mamaisa dari Naka. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus bullying seorang siswa SMP Negeri 16 Malang. Dirangkum dari berbagai sumber berikut ini faktor-faktor MS menjadi korban bully. Seorang siswa dari SMP Negeri 16 Malang masuk rumah sakit akibat lebam-lebam di jari tengah, tangan kanan, serta kaki dan punggungnya. Dari bullying ini dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 7 orang siswa. Akibat tindakan kekerasan ini, banyak netizen yang mengecam tindakan ketujuh terduga pelaku yang merupakan teman pelajar berinisial MS tersebut. Begitu juga pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Subaida, yang menyatakan bahwa luka-luka yang diderita MS tersebut sebagai akibat dan seringnya terjepit di gesper ikat pinggang.
Dan dari hasil keterangan para pelaku, mereka memang benar melakukan kekerasan tersebut kepada MS. Mereka melakukan kekerasan itu dilakukan di sebuah pohon dan saudara MS dijatuhkan dari atas pohon tersebut. Mereka dari pengakuan mereka para tersangka tersebut, mereka melakukan hal itu hanya karena iseng belaka. Sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, luar biasa sekali. Kelompok 2 mengangkat kasus bullying. Ini luar biasa, yang melakukan lagi anak-anak di bawah umur. Miris ya. Sekarang jangan sampai di kelas ini anak-anak melakukan tindakan yang sama seperti itu nih anak-anak. Oke, apakah ada pertanyaan dulu untuk hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ayo, kelompok 1 dan kelompok 3 siapkan pertanyaannya, G. Bagaimana kelompok 1, kelompok 3 ada? Ada kelompok 1? Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Heriawan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya pada kelompok 2. Bagaimana cara menanggulangi kasus bullying tersebut? Ya, pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan untuk Aryawan. Dan kelompok 1 luar biasa. Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3 maaf. Ada, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nikot Ali Permintasari dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan, mengapa bisa banyak terjadi kasus bullying di sekolah? Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, perwakilan kelompoknya sudah siap? Bagaimana kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Iya, bagus sekali ini diskusinya ya. Luar biasa. Coba silakan. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu cara menanggulanginya harus memiliki pengetahuan tentang HAM, memiliki toleransi, dan mengurangi sikap egois. Apakah dapat diterima? Iya, tepuk tangan dulu ya.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Rejan Sepira dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena masih banyak yang egois dan penyalahgunaan teknologi. Bisa terima? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali nih ya kelompok 2. Bagus sekali hasil diskusinya. Dan kita akan lanjutkan ke kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Siapa yang akan mewakili presentasi? Silakan. Bisa. Iya, kelompok lain silakan menyimak ya dan siapkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nikta Ayu Permitasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini ada pun kasus yang kelompok saya ambil, yaitu mengenai tentang pemerkosaan guru terhadap 12 santriwati di Bandung. Aksi bejat guru di Bandung yang memerkosa 12 santriwati dan mengeksploitasi anak dari para korban untuk meminta sumbangan. Komnas HAM mengatakan perbuatan itu merupakan praktik nit kemanusiaan. Komnas HAM mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang ada. Terlebih dahulu, menurut BK, kasus tersebut adalah menimbulkan kesedihan sekaligus amarah karena terjadi di institusi pendidikan dan agama. Untuk itu, BK mengatakan masyarakat perlu mengawasi proses hukum kasus tersebut agar berjalan adil dan transparan. Apalagi ini kasus yang membuat sedih sekaligus marah karena menjadi institusi pendidikan di institusi agama sendiri. Sebelumnya, aksi bejat pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru salah satu pesantren di Bandung bernama Heri Wirawan, umur 36 tahun. Korban bahkan sampai mencapai belasan orang. Perkara itu sudah masuk ke pengadilan pada Selasa 7 bulan 12. Sidang tersebut sudah masuk ke pemeriksaan sejumlah saksi. Informasi yang dihimpun saksi yang diperiksa merupakan para saksi korban. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Surya Adi itu berlangsung tertutup. Sementara itu, berdasarkan salinan dakwaan yang diterima Detikcom, aksi itu diketahui oleh Heri pada rentang waktu 2016 sampai 2021. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, luar biasa, tepuk tangan dong lagi sekali biar tambah semangat ya. Iya, luar biasa presentasi dari kelompok 3. Oke, apakah ada pertanyaan dulu dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1 ada? Ada? Oke. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Kalau ada silakan angkat tangannya, siapa yang mau mewakili menyampaikan pertanyaan? Jihan. Ya, silakan Jihan.